Nah, sebelumnya bakal saya bacakan sedikit tentang CV Kak Hani sendiri ya. Kak Hani Rosalina Napitu Pulo. Lahir mana nih? Eh benar. Formasi atau pendidikannya SMA Negeri 2 Tarutung Sumatera Utara pada tahun 2019 sampai dengan 2012. Kemudian ada Universitas Negeri Medan Sumatera Utara pada tahun 2012 sampai dengan 2017. Kemudian ada Language School pada tahun 2019 sampai dengan 2020 di Etudes de la Langue Française. Kemudian ada Université Dex Marseille pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dan sekarang masih berlanjut ya Kak, masih Ya. melaksanakan pendidikan di sana. Experience-nya sebagai au pair di Chez une famille d'accueil Marseille, kemudian ada Frank Resto Cafe Bogor dan ada enseignement privé Bogor. Nah, untuk Kak Hani teman-teman ini bakal ngasih apa namanya materi terkait dengan pengalaman yang Kak Hani lakukan di Perancis sebagai au pair. Gimana nih Kak Hani? Boleh dijelaskan ke teman-teman bagaimana melakukan au pair di Perancis dengan kegiatan-kegiatannya tuh seperti apa? Silakan waktunya kami persilakan Kak Hani. Ya, terima kasih Ovi. Sebelumnya selamat pagi, bonjour à tous. Nama saya Hani. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama menjadi au pair. Sekarang saya tepatnya berada di kota Marseille. Em, saya datang ke Prancis itu tahun 2019 bulan 10. Oke, maaf. Jadi selama au pair itu saya berada di salah satu keluarga yang memiliki 4 anak laki-laki dan kebetulan saya menolong kedua orang tua angkat saya di sini untuk membantu 2 orang anaknya yang kebetulan kembar. Jadi di sini saya itu bekerja selama 27 jam untuk seminggu, di mana weekend Sabtu Minggu itu adalah waktu saya untuk libur. Hmm, jadi selama di sini tugas saya dari Senin sampai Jumat itu adalah membangunkan anaknya untuk jam setengah 7. Jadi saya akan membantu mereka untuk bersiap-siap ke sekolah. Kemudian mereka akan pergi ke sekolah sendirinya. Kemudian setelah itu saya memiliki waktu luang sampai jam 5 sore. Jadi pagi itu saya memulai dari jam setengah 7 sampai jam 8 sampai mereka meninggalkan rumah. Kemudian saya di waktu luang saya biasanya saya menghadiri kelas bahasa Prancis itu 3 kali seminggu dan untuk jamnya itu tergantung dari tempat sekolah kita, tempat les kita bahasa Prancis di sana. Kemudian biasanya jika tidak ada kelas, saya akan pergi berjalan-jalan untuk melihat karena Marseille itu salah satu kota terbesar kedua ya di Prancis. Jadi ada begitu banyak tempat yang bisa saya kunjungi setiap harinya ataupun weekend. Kemudian selama au pair di sini saya juga membantu orang tua angkat saya untuk memasak makan malam. Jadi di sini saya belajar banyak tentang masakan Prancis. Tentu saja saya juga memasak masakan Indonesia, salah satunya mie goreng, nasi goreng, kemudian sup ayam. Kita belajar membuat sate juga kemarin. Jadi itu ya Kak, tidak hanya kita membantu saja, tetapi kita juga mendapatkan feedback terkait pengalaman di sana, gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Baik. Ya, dan untungnya keluarga angkat saya di sini tuh sangat menyukai makanan-makanan Indonesia. Anak-anaknya itu makanan favoritnya adalah yang paling sering diminta kepada saya itu sup ayam dan nasi goreng. Wah, berkat Jadi Kak Hani, jadi mereka tahu banyak tentang masakan Asia juga. Nah, ini yang namakan ya, culture exchange ya Kak ya. Jadi iya benar, seru. iya. Jadi sebenarnya bagaimana jadi saya ada pengalaman itu salah satu perbedaan kultur dan itu adalah kultur Ya. makanan yang sangat besar, di mana
ibu angkat saya meminta saya untuk menyiapkan bahan-bahan memasak sup. Dan karena kita kalau di Indonesia sup itu kan misalnya kayak sup ayam, sup sapi itu sup yang kentangnya dipotong kotak-kotak atau wortelnya dipotong kotak-kotak terus ada dagingnya di dalam gitu. Nah jadi sempat ada miskomunikasi pada saat itu, saya memasak supnya seperti itu. Padahal sup di Prancis itu dia adalah sup legum, sayur-sayuran yang kemudian dimasak dulu terus di blender. Iya, benar sekali. Benar sekali. Ya. Jadi saat kita itu pas mau makan malam, bapak angkat saya bertanya, ini apa? Gitu. Jadi saya bilang, ini sup yang diminta oleh Mari. Jadi karena di Prancis itu kita memanggil nama ya, nama orang tuanya langsung gitu. Iya. Jadi kebetulan ibu angkat saya namanya Mari gitu. Nah kemudian waktu kita ingin makan, ibu angkat saya menjelaskan kalau sup yang sebenarnya diminta dia itu adalah sup yang Eropa, yang campuran sayur-sayuran yang di blender begitu. Tapi berkat kesalahan itu jadi tahu terkait dengan sup yang ada di Indonesia ya Kak. Yes, exactly, benar banget. Termasuk pengalaman seru lah teman-teman. Jadi nanti dari kesalahan-kesalahan yang kita buat termasuk apa yang diminta terus kita dapat, wah jadinya lebih asik ya Kak. Iya, benar. Tapi ya untungnya mereka mencoba dan ternyata mereka tertarik gitu. Jadi besoknya anak-anaknya tuh misalnya kalau malam kita mau makan apa nih malam, mau makan ini, terus nanti mereka bilang bisa masakin sup lagi nggak, kayak gitu, sup ayam lagi gitu. Ya. Itu salah satu pertukaran yang bisa saya lakukan dengan mereka. Kebetulan kemudian saya juga pada awalnya itu saya ingin bercerita sedikit. Awalnya jujur saya kesusahan untuk memulai au pair karena kita belum familiar sama yang namanya schedule gitu. 2 minggu awal bekerja atau selama sebulan awal bekerja itu rasanya masih bingung gitu. Tapi selama berjalannya waktu akhirnya kita tahu jam kerja kita seperti apa, yang dikerjakan seperti apa. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang nanti yang mau tertarik untuk mencoba au pair, kemudian merasa aduh kayaknya ini bukan pekerjaan saya deh, kayaknya mau mundur seperti itu. Itu biasa terjadi untuk kita yang baru memulai. Ya, karena kita memang harus belajar dulu. Baik, gitu. Jadi itu nanti schedule-nya sendiri itu kesepakatan berdua atau memang ya, benar. Berarti di manage dari au pair-nya sendiri sama dengan host family gitu ya Kak ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya ada di antara schedule itu ada yang misalnya kita tidak setuju, dibicarakan aja. Jadi di sini tuh tidak ada istilah untuk takut bersuara gitu, karena mereka juga ingin kita nyaman berada di keluarga mereka. Karena kita au pair itu kan proses selain proses pertukaran budaya, kita juga membantu mereka bagaimana membantu memanage apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Salah satunya itu kan itu memang dengan menolong mereka menolong mereka untuk mengurus anak-anaknya gitu. Atau ada juga house chore ringan yang bisa kita lakukan seperti mengosongkan mesin cuci piring atau masukkan piring kotor ke tempatnya gitu. Atau seperti saya membantu anaknya untuk melakukan laundry mereka. Kemudian light house task, pekerjaan ringan gitu, ya seperti hanya kalau misalnya kitchen sedang berantakan, kita pasti ada inisiatif untuk membantu bagaimana merapikan seperti itu. Ini seperti lebih ke rumah sendiri, gimana kita berada di rumah kita kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak indah depan mata, gimana kita untuk ada inisiatif gitu. Untuk menyingkirkan atau membersihkan. Terus di Perancis juga itu apa namanya ya Kak, cuci piringnya tuh nggak usah pakai tangan teman-teman, jadi pakai mesin. Khawatir kalian sama ngambil aja. Bener, kita tinggal masukin ke mesin doang, dinyalain, tinggal tunggu gitu. Jadi intinya au pair itu cuma ngebantu anak-anak ngebangunin, terus ada apa namanya household harapan, yes. Gitu ya Kak. Nah, ya benar. Untuk waktu luang nih dari Sabtu Minggu nih Kakak gunain buat
buat jalan-jalan kah atau ketemu teman atau gimana nih Kak? Boleh cerita buat free time-nya sendiri. Iya. Jadi untungnya saya kerjanya kan selama sehari itu 5 jam doang. Jadi saya sebenarnya punya waktu kosong yang banyak. Dari 24 jam saya punya waktu kosong itu 14 jam ya berarti. Salah deh. Eh 20 maaf, 48 20 jam jam. kalau Sabtu. Gimana? Dalam satu hari itu berarti saya punya 20 jam ya. 20 jam free. Sabtu Minggu berarti kalau Sabtu Minggu free berarti ada 48 jam. Oke deh, kita hitung satu minggu. Iya, betul sekali. Jadi ya sebenarnya selama satu minggu itu saya punya banyak waktu free. Saya bisa biasanya untuk jalan-jalan ke pantai atau karena kita kan di oper itu kita termasuk disekolahkan gitu, disekolahkan bahasa Prancis. Jadi itu biasanya ada kesepakatan bersama juga apakah nanti itu uang sekolahnya dibayar setengah-setengah atau memang full dibayar oleh keluarga angkatnya. Jadi kalau saya itu dulu teman pertama saya adalah teman-teman saya di kelas gitu. Jadi di waktu luang itu kita biasanya ketemu, kita sudah mengatur rencana mau jalan-jalan kemana dulu gitu. Ya pasti kita masih ingin mengenal kota Marseille sebelum akhirnya memilih untuk pergi ke kota lain. Jadi sampai sekarang ini saya traveling masih di sekitar Marseille dan bukan di sekitar Marseille, maksud saya masih di Prancis, di kota-kota tetangga karena kebetulan setelah itu ada COVID gitu, ada kasus COVID. Jadi kita harus stay di confinement, di karantina. Jadi yang saya lewati semasa karantina itu cukup menarik juga karena saya ada pengalaman yang saya sangat bangga yaitu di mana saya dan adik-adik saya yang di keluarga angkat saya ini kita memasak beragam kue untuk diserahkan ke rumah sakit untuk gute, untuk kayak snack mereka gitu, snack untuk para perawat dan dokter. Oh, itu termasuk volunteering juga loh, Kak. Ya, iya. Benar. Jadi bisa memanfaatin waktu selama pandemi, jadi mulai produktif, terus ngajak keluarga, family juga buat produktif. Wah, bagus sekali itu ya. Yes, ya. Jadi waktu luangnya bisa dihabiskan untuk traveling, terus paling kegiatan kalau misal nggak ada itu masak-masak, terus ketemu teman gitu ya. Kalau misalnya Kak, yang belum tahu nih awalnya nih terjadi kesepakatan antara family sama kakak, itu bagaimana? Boleh diceritakan lebih detail? Oke. Jadi jadi sebelumnya itu saya oper ke sini itu ada karena mau menggantikan posisi teman saya. Kebetulan dia ingin melanjutkan S2, jadi dia menawarkan saya untuk melanjutkan pekerjaan oper ini di rumah keluarganya. Sebelum saya datang ke sini, pastinya saya berdiskusi dulu dengan calon keluarga angkat, dan yang sekarang sudah menjadi keluarga angkat saya. Mereka akan memberitahu apa-apa aja yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita bantu, dan jam kerjanya seperti apa. Kemudian mereka akan bertanya apakah kita setuju atau ada yang keberatan gitu, atau apakah ada masukan yang menurut kita itu lebih leluasa untuk kita, jadi kita bisa lebih gampang berbaur gitu, jadi tidak merasa keberatan. Dan kebetulan saat itu apa yang mereka berikan kepada saya bukan hal-hal yang susah. Kalaupun seperti memasak itu justru sebenarnya saya nggak tahu sama sekali masakan Prancis, cuman itu waktu-waktu ya. Jadi iya, dan ya benar, dan itu saya juga didampingi oleh ibu angkat atau mungkin abang-abang dari anak-anak yang saya temenin gitu, yang saya urus gitu. Jadi mungkin ya itu sih sebelum menandatangani kontrak sebaiknya diskusi dulu gitu. Kalau memang ada sesuatu yang kurang seret. Ada sesuatu yang kurang ya seret gitu, nggak apa-apa kalau didiskusikan.
karena itu hal yang lumrah sih kalau berdiskusi. Berarti memang nanti sebelum kita melakukan oper itu kita melakukan diskusi dulu. Kalau misal kakak ada di Indonesia dan host family-nya ada di Perancis, itu bisa face call gitu ya kak, diskusi terkait dengan kerja, terus apa yang bisa di cover, terus misal flight tiketnya gimana, visanya gimana, seperti itu ya. Sampai menuju ke kontrak itu sendiri. Benar. Nah, sejauh ini gimana perasaan kakak menjadi au pair di Perancis? Oke. Menjadi au pair di Perancis itu pasti ada suka dukanya ya. Dukanya yang paling besar itu sebenarnya waktu kemarin kita pengen jalan-jalan lebih jauh gitu, tapi harus terhenti karena COVID, jadi nggak bisa gerak gitu. Kemudian dukanya kangen keluarga pasti, makanan Indonesia khususnya. Terus biasanya juga kita kangen untuk ketemu orang Indonesia dan ngobrol sama orang Indonesia langsung gitu. Kalau sukanya banyak karena saya juga bisa belajar bahasa Prancis, bahkan selama confinement saya belajar banyak dengan ibu angkat saya. Jadi setiap sore saya dan dua adik angkat saya, kita bertiga itu akan dikumpulkan dan diajari. Jadi kita tuh bakalan belajar mendikte gitu. Jadi ibu angkat saya akan membacakan satu kalimat gitu yang tidak terlalu panjang. Kemudian kita akan mencoba untuk menuliskan dan kemudian beliau akan mengecek gitu, di mana yang salah gitu jadinya. Jadi kemudian iya, itu asik sekali ya, sama maksudnya mempunyai kontak dengan keluarga itu seperti itu, lebih dekat, kemudian belajar bersama. Iya, bahkan saya juga mengajari abang kakak laki-laki mereka, mengajari untuk kucur kayak menjahit ya, menyulam. Lebih tepatnya menjahit sih, karena dia kayak ada misalnya baju yang bolong, kemudian ya bagaimana cara menjahit itu seperti itu, kemudian saya ajari itu. Mereka jadi tahu ya. Iya, iya itu benar-benar itu menarik sih. Mungkin dari teman-teman juga deh, jika ingin bertanya sama Kak Hani bisa di chat, bisa menulis pertanyaannya. Nanti setelah Kak Hani selesai, kita bakal diskusi dengan Pak Ketut, jika Pak Haris masih ada kendala dengan teknis. Nah, gimana nih Kak buat kita yang kepengen jadi au pair tapi masih ragu nih, atau masih belum bisa meyakinkan sama orang tua kalau sebenarnya au pair tuh bagus loh buat kita, buat pengalaman kita nantinya. Oke. Kalau pengalaman saya pribadi, saya dulu memang sudah sejak mendengar kata au pair, saya sangat tertarik ya untuk datang ke Prancis, apalagi ya masih muda lah, masih bisa untuk mengejar mimpi begitu. Awalnya orang tua saya setuju sih kalau memang saya harus au pair, tapi selama 2 tahun saya mencoba itu saya tidak berhasil. Kemudian akhirnya saya memutuskan ya sudah, lupakan au pair begitu. Sampai akhirnya tiba-tiba tahun ketiga ada tawaran dari teman saya, dan di mana saat itu orang tua saya sebenarnya sudah mengatakan sudah tidak memberikan izin lagi. Jadi saya bimbang saat itu. Di lain sisi saya ingin berangkat, tapi di lain sisi saya tidak berani untuk bilang tidak kepada orang tua gitu. Jadi saat itu sebenarnya itu sangat random. Jadi tiba-tiba tanpa janjian, calon keluarga angkat saya itu tiba-tiba video call gitu. Di saat itu saya sedang berbicara dengan ibu saya. Jadi saya angkat video call-nya, kita berbincang-bincang dan ibu saya ada di samping, begitu. Jadi akhirnya secara tidak langsung ibu saya justru ingin ikut ngobrol gitu, padahal walaupun beliau tidak mengerti. Dan dengan begitu akhirnya beliau mengatakan iya, karena saat tepat di waktu itu ada panggilan video call dan ibu saya melihat bagaimana pembicaraan itu berlangsung. Kemudian
beliau hanya mengatakan, jadi kamu berangkat kapan, seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, oke, saya mendapatkan izin. Dan untuk teman-teman yang mungkin takut untuk, saya rasa itu salah satu cara yang bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya kalau telepon sama host family bisa langsung diajak juga sama iya, ibu gitu ya Kak ya. iya, benar. Karena saat itu juga, iya ibu saya juga jadi antusias gitu melihat calon keluarga angkat di situ gitu. Oh ternyata mereka orangnya seperti ini. Apalagi karena kita saat berbicara dengan mereka itu kita dengan senyum gitu kan, ada ketawa-ketawanya. Oh seperti ini gitu. Jadi sepertinya itu rasa khawatir orang tua saya sendiri tuh jadi menurun gitu. Jadi selain meyakinkan, boleh juga tuh ya caranya kalau misal host family kita telepon itu langsung buru-buru tuh kita nyamperin ibu kita. Nah, jadi nanti tahu deh. Nah, orang tua akhirnya membolehkan. Ya itu salah satu cara, iya benar, satu cara. Dan saya rasa kalau memang sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau apalagi mungkin anak perempuan ya, agak susah untuk dilepaskan ke luar negeri gitu oleh kedua orang tua. Saya sih percaya kalau memang niat kita positif itu, kemudian ya tekad kita juga kuat, bagaimana kita cara menjelaskan dengan kita memang harus menjelaskan dengan mudah atau mungkin dengan cara yang lebih smooth gitu ke orang tua. Kemudian kita juga harus memberikan contoh-contoh gitu, atau mungkin di YouTube kan ada ya banyak pengalaman-pengalaman au pair gitu yang apa yang mereka lakukan pertama gitu, pengalaman baik buruknya seperti apa, karena kita memang tidak bisa menjamin pengalaman au pair itu 100% harus smooth gitu, itu pasti ada tantangannya tersendiri. Jadi kalau buat teman-teman kalau misalnya masih bingung, jadi jelasin, cari informasi dulu tuh terkait au pair juga di YouTube, di internet banyak sekali. Nah nanti jelasin ke orang tua kalau au pair itu culture exchange ya Kak, tidak hanya menjaga anak saja, tapi juga kita mendapat pendidikan bahasa Prancis misalnya, kita bisa meneruskan pendidikan seperti itu ya. Iya, dan satu lagi biasanya tuh kadang orang tua bakalan bilang gini ya, ngapain lulusan S1 ujung-ujungnya ke Prancis malah jadi membantu atau mengurus anak kecil. Nah jadi contohnya nih ya, saya punya teman dari USA, dia bukan anak bisa dibilang bukan anak yang berkekurangan atau bagaimana, dia bahkan sudah lulusan S2, kemudian tapi kenapa dia mengambil program au pair? Karena mereka ingin memanfaatkan itu untuk traveling dan untuk belajar kultur gitu. Jadi sebenarnya mereka itu datang ke Prancis, au pair itu bukan untuk melihat uang saku yang diberikan, karena kita kan pasti dapat uang saku ya per bulannya. Jadi uang saku yang diberikan itu bukan menjadi patokan mereka, yang menjadi patokan au pair itu adalah untuk culture exchange dan adventure-nya gitu. Jadi uang saku yang diberikan itu ya mereka pakai untuk traveling gitu. Jadi dari situ salah satu pandangan yang memang harus bisa sedikit mengubah gitu. Jangan takut kalau dibilang ngapain lulusan S1 gitu. Ujung-ujungnya janganlah membantu keluarga angkat seperti itu. Menurut saya bukan lihat di situnya sih, tapi dilihat pengalaman dan ya. Jadi buat teman-teman yang nanti lulusan S1 kok jadi au pair gitu ya, jangan berkecil hati karena au pair sendiri itu besar banget manfaatnya buat teman-teman karena bisa culture exchange, selain itu kalian bisa traveling tentunya, mengasah skill, bisa belajar. Dan juga bertemu dengan teman-teman, belajar juga, bisa lebih membuka pikiran kita terhadap dunia gitu ya, tidak hanya sempit di wilayah kalian saja seperti itu. Nah, terima kasih buat Kak Hani atas materi yang disampaikan terkait dengan pengalaman kakak selama au pair di Prancis, dan itu luar biasa sekali, memotivasi kita untuk memotivasi teman-teman untuk nanti bisa melakukan au pair di Prancis juga atau di negara-negara lainnya. Nah demikian tadi materi yang disampaikan oleh Kak Hani. Selanjutnya oke, terima kasih tadi jawaban dari Pak Ketut terkait pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaan dari Kak Rizky Mardani.
Universitas Medan untuk Pak Haris nih. Saya mau bertanya Pak, jikalau kita mengikuti program au pair atau Ausbildung, itu kan kita spend waktu sekitar 8 jam tuh per hari. Ya. Nah, apakah masih bisa kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memasuki berbagai industri lainnya, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih maksimal? Gimana Bapak? Silakan dijawab. Banyak peserta au pair saya tanya, Pak Haris, bisakah aku mengikuti au pair sambil kerja? Ya, saya jawab jujur, visa au pair bukan visa kerja. Beban au pair, beban studi, ini sama beratnya, nggak mungkin bisa digabung. Ya, Mbak Hani mungkin tak bisa sharing tentang tugas-tugas Mbak. Jadi nggak mungkin bisa digabung. Mungkin setelah Ausbildung tahun kedua, setelah menemukan ritmenya, bisa mungkin. Tapi di awal, saya rasa nggak akan ada punya waktu. Karena menyesuaikan diri sendiri terkait negara, kemudian waktu, pekerjaan, seperti itu ya Pak, sudah full sebenarnya jamnya. Kita itu sudah menjadi au pair atau lewat program Mas Ketut, itu belajar keluar dari zona nyaman, Mbak. Benar sekali. Orang-orang sukses di kaidah di buku-buku terbaik merasa nyaman di luar zona nyaman. Nah, ini anak-anak muda kita, lebih banyak gitu. Anak-anak muda kita harus belajar untuk tidak di zona nyamannya terus. Benar. Karena kebanyakan anak muda Indonesia itu takut, Pak. Takut untuk jauh kali ya. Terus, aduh naik pesawat lagi jauh, lama. Nah itu. Zaman saya sama Mas Ketut mungkin cuma tiap hari nunggu kotak surat, Mbak. Sekarang bisa Skype, apalagi. Betul, Pak. Kalau kita mau sukses, nggak boleh dong jadi anak manja. Benar, harusnya mereka keluar dari zona nyaman mereka gitu ya, Pak. Iya. Sama aja dong, saya di Surabaya kerja di Jakarta. 2 bulan, 3 bulan pertama saya adaptasi. Di Semarang pun juga dong. Iya dong. Benar, sebenarnya tidak hanya di luar negeri saja, tetapi juga di luar kota, dimanapun tempat baru itu kita harus menyesuaikan. Benar, Mbak. Benar sekali. Saya ingin menambahin sedikit. Ya, boleh, silakan Kak Hani. Ya, untuk yang tadi berkaitan au pair ya, tadi kan memang kita udah kerja, memang susah kalau misalnya mau cari kerja lain itu, benar ritmenya kalau misalnya kita kerjanya full, apalagi kalau mengurus anak kecil itu untuk mencari pekerjaan lain sangat susah, kecuali kalau memang weekendnya mau dipakai untuk babysitting di keluarga lain itu bisa. Jadi saya ada beberapa kali weekend saya pakai untuk mengambil kerjaan babysitting gitu. Mungkin biasanya itu saya ngambilnya di Sabtu malam. Jadi dari Sabtu pagi ke sore itu saya refreshing dulu, jalan-jalan dengan teman. Kemudian malamnya dari jam 7 malam itu biasanya saya akan melakukan mengambil babysitting malam gitu. Karena kan memang weekend itu waktu kita untuk libur gitu. Atau bahkan minggunya. Jadi tergantung kalau misalnya weekendnya itu mau dipakai full liburan, atau memang weekendnya itu mau dipakai setengah liburan, kemudian di lain hari mau kerja ambil beberapa jam babysitting gitu, boleh sih kalau weekendnya. Ternyata Lia Inesta, Universitas Lampung, menyangkut dengan au pair nih Kak. Pastinya ada biaya yang harus Kakak keluarkan di awal saat pergi ke Prancis. Pada saat itu, biaya apa saja yang perlu Kakak cover sebelum mengikuti program au pair? Atau Kakak siapkan nih sebelum mengikuti kegiatan au pair? Boleh dijelaskan Kak Hani terkait dengan pertanyaan tersebut? Oke, untuk Cecilia, pertama itu saya harus menyiapkan karena saya di Medan ya, jadi saya itu pasti ada uang untuk tiket pesawat pulang pergi Medan Jakarta. Itu Medan Jakarta itu untuk mengurus visa. Belum lagi untuk mengurus uang untuk mengurus visanya sendiri, kemudian untuk mengurus paspor, kemudian kita juga harus menyiapkan uang untuk biaya asuransi perjalanan, kemudian biaya untuk penerjemahan dokumen-dokumen, misalnya kalau teman-teman ingin au pair ke Jerman, ke Prancis gitu, atau ke negara manapun,
mungkin ada persyaratannya itu untuk penerjemahan akte lahir ke bahasa, iya kayak menerjemahkan akte lahir kita ke bahasa Prancis, seperti saya itu ke bahasa Prancis, jadi saya butuh biaya juga untuk biaya penerjemah gitu. Kemudian itu biaya-biaya besar sih, biaya-biaya besar itu seperti tadi tiket pulang pergi Medan Jakarta, biaya visa, biaya paspor, kemudian biaya salah satunya juga biaya asuransi perjalanan itu besar, termasuk biaya yang besar. Kemudian kalau yang untuk yang kecil-kecil itu mungkin lebih ke print dan fotokopi, seperti itu sih. Oh baik, terima kasih